Kemudian kita masuk teman-teman ke doa selanjutnya yang kita pelajari pada kesempatan ini insya Allah. Ini salah satu doa iftitah. Dan ini doa iftitah yang keempat ya. Yaitu di halaman 35 bagi yang pegang bukunya. Diriwayatkan Imam Muslim di satu halaman 534. Nabi SAW mengajarkan Allahumma rabba Jibrail wa Israfil. Saya ulangi. Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wa syahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkau yang memutuskan di antara hamba-hambamu berkaitan dengan apa yang mereka perselisihkan. Karena itu, tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan dengan seizin darimu. Sesungguhnya engkau menunjukkan apa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini teman-teman juga doa yang luar biasa, salah satu doa iftitah. Potongan yang pertama yang kita bisa ambil dari hadits ini atau doa ini adalah bagaimana pengikraran kalau para malaikat pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 3 malaikat yang disebutkan namanya di sini, Jibril atau Jibrail, Mikail dan Israfil adalah pemimpin-pemimpin para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluk yang dia inginkan. Seperti Allah memilih hari Jumat lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Allah memilih Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Allah memilih ya, bulan-bulan Zulhijjah, bulan-bulan Hurum, Rajab, Dzulqa'dah dan bulan Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram adalah bulan-bulan yang mulia. Allah juga memilih Mekah dan Madinah sebagai tempat yang lebih mulia daripada tempat yang lainnya. Gitu kan? Begitu juga dengan Masjid Aqsa. Kemudian Allah juga memilih dari kalangan para manusia, nabi-nabi dan Rasul dimuliakan, disendirikan. Allah memilih di antara kitab-kitab Al-Quran. Gitu kan? Allah memilih juga di antara malaikat para pemimpin. Jibril pemimpinnya, pembawa wahyu, kemudian Mikail wakilnya, kemudian Israfil adalah peniup sangkakala. Ini pengaruh malaikat-malaikat yang paling berpengaruh. Ya. Ini Anda bisa baca tentang malaikat di surah nomor 77 dan 79 di beberapa ayat pertamanya ya. Dan ada bahasan sendiri, ini ada bahasan cukup panjang tentang beriman kepada malaikat di kitab Minhajul Muslim. Teman-teman bisa ikuti tentunya. Dan insya Allah akan panjang lebar sampai kepada Anda dalil-dalil tentang mereka. Yang jelas teman-teman sekalian yang ingin saya titik beratkan di sini adalah malaikat itu ada, walaupun tidak nampak dengan mata Anda. Karena tidak semua yang tidak nampak dengan mata tidak ada. Contoh misalnya, nah, perasaan Anda sendiri. Bukankah Anda lapar? Anda haus, Anda capek, Anda sedih, Anda senang, ya. Ada cinta, ada benci, ya. Anda suka, Anda tidak suka, dan seterusnya. Ini kan ada perasaan-perasaan tersebut ya. Tapi kan kita tidak bisa lihat, cuma kita bisa rasakan. Lapar kan kita bisa rasa, tapi kan tidak nampak. Lapar itu bagaimana sih bentuknya, kita nggak tahu. Tapi ada kan kita rasakan. Berarti kan tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Nah, seperti itulah kurang lebih jawaban tentang beriman kepada yang gaib. Malaikat-malaikat ini gaib, tidak nampak buat kita. Jin juga ada. Maka pengikraran tentang mereka adalah rukun iman kita. Dan di sini Allah sengaja sebutkan 3 nama pemimpin para malaikat, Jibrail atau Jibril, Mikail dan Israfil. Potongan kedua adalah pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Dan menciptakan berarti dari tidak ada menjadi ada. Ini ikrar tauhid kembali kita ucapkan, atau pengisahan Allah kita kembali ucapkan di doa iftitahnya. Jadi nggak ada yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan kecuali Allah. Nggak ada lagi. Nikmatnya Anda sebagai orang beriman, saudaraku, ya. Karena Anda sudah diberikan bocorannya. Ini yang ciptakan semua ini Tuhan. Tuhan itu namanya Allah. Dia Esa. Ya, dia berada di singgasananya di atas langit. Dia menciptakan, dia menurunkan kitab-kitab, dia mengutus para rasul-rasul. Namanya ini. Ini syariatnya, halal haramnya. Ini kalau kalian lakukan, kalian akan dapat kebahagiaan di dunia. Juga nanti akan ada kematian, ada alam barzah, ada surga dan neraka. Ada juga orang-orang kafir membangkang, akhir ujungnya kehidupannya mereka seperti apa, akan masuk di dunia susah, di alam barzah disiksa, di neraka juga disiksa. Sudah ada penyampaian lengkap.
Bahagia sekali kita sebagai orang beriman. Alhamdulillah, semoga Allah buat kita hidup dan meninggal di atas ya, kebenaran ini, Islam dan iman. Allahumma amin. Dan ini Allah SWT sudah menjelaskan kepada kita. Dialah yang menciptakan. Anda selalu baca ayat kursi, nanti akan ada penjelasan insya Allah di doa setelah sholat. Ya, ini masih doa iftitah. Jadi salah satu potongan ayatnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayy yang maha hidup dan juga Qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah sebagai tanda syukur kepada Allah, dia ingin memberikan makan makhluknya Allah. Maka dia bilang sama dayang-dayangnya semua, dari jin dan dari manusia, masak masakan semampu kalian. Saya ingin memberikan makhluk Allah makanan semuanya, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah. Niatnya baik. Dimasaklah makanan sampai bergunung-gunung banyaknya. Kemudian Nabi Sulaiman AS mengatakan, setelah selesai kagum dia melihat makanan tersebut, dia mengatakan, saya akan coba memberi makanan terlebih dahulu kepada pasukan-pasukan saya. Ya, ada dari kalangan hewan-hewan, ada manusia, ada jin. Kemudian dia mengatakan, dari kalangan hewan-hewan saya panggil dulu kalangan burung-burung. Semua burung boleh mulai makan duluan. Burung datang, habis semua makanan tersebut. Baru burung, udah habis semua. Belum yang lain ini. Belum serangga-serangga, belum hewan-hewan besar. Gajah, harimau, singa, jerapah, belum semuanya. Masih baru burung sudah habis semua. Kata Nabi Sulaiman AS pada dayang-dayangnya, buat lagi, belum selesai. Kata mereka, kami sudah tidak mampu wahai Nabi Allah. Kata Nabi Sulaiman AS, Maha Suci Allah yang telah memberikan atau selalu memberikan makhluknya makanan, rezeki, tanpa pernah habis stoknya. Tiap hari makan, minum. Kita kalau cukup ikan di lautan, tiap hari ikan-ikan itu datang makan. Tidak pernah habis populasi ikan yang jadi makanan mereka. Begitu kita manusia, tidak pernah kita kekurangan. Ada saja, subhanallah. Buah-buahan, sayur-sayuran, daging, segala macam. Telur, tidak pernah habis. Dari mana semua itu? Fakta tentang adanya penciptaan jelas di depan mata. Enaknya kita sebagai orang beriman punya bocorannya. Itu luar biasa. Manusia sangat lemah, tidak punya apa-apa. Nah, kita bahkan subhanallah sudah tidak bisa lagi menempelkan secara alami kulit telur yang sudah kita buka. Bahkan kita tidak pernah lagi bisa menempelkan anggur yang sudah dipetik dari tangkai. Sudah tidak bisa. Ya. Kita di sini mengikrarkan Allah, Rabb, pencipta, pemilik, penguasa. Fatiras samawati wal ard, pencipta, pengurus, pengawas semua yang di langit dan di bumi. Lalu dikatakan alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata. Allah Azza wa Jalla mengetahui semuanya. Tidak ada yang tertutup. Dalam sebuah hadis qudsi, dan ini kita pelajari pada pertemuan yang lalu di masalah hari Sabtu ya, bahasan di pagi hari kita ada bahasan sahih hadis qudsi. Ya, insya Allah nanti Sabtu depan ini kita akan bahas lagi. Bismillah. Di antara hadisnya itu adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan telah datang kepada, dan ini juga hadis dipelajari di Sahih Targhib Tarhib di hari Jumat. Ya. Tentang masalah Allah Azza wa Jalla datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian dalam hal itu dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW segala sesuatunya. Jadi tahu semuanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW dengar apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit. Tentang masalah derajat-derajat yang tinggi di surga. Tentang masalah pembersihan dosa gitu kan. Jadi Nabi SAW jadi tahu. Allah Azza wa Jalla bisa mengajarkan seketika orang mengetahui semuanya. Allah juga bisa mengangkat dari seseorang segala hal yang kalau dia inginkan. Dia pencipta. Kemudian potongan yang selanjutnya, yang keempat ya. Jadi yang pertama tadi tentang Tuhan para malaikat dan bagaimana kita beriman pada alam malaikat ini termasuk pimpinannya Jibril, Mikail, wa Israfil. Kemudian yang kedua adalah Fatiras samawati wal ard, makna daripada pencipta. Kemudian yang ketiga alim al-ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan juga nyata. Dan potongan keempat adalah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tashau ila siratal mustaqim. Sesungguhnya ya Allah, engkau akan menghakimi apapun ya yang terjadi di antara hamba-hambamu. Ada perselisihan teman-teman yang kita bisa pecahkan. Bisa saling mengerti, selesai. Yang salah
minta maaf, yang benar memaafkan. Tapi banyak masalah tidak bisa kita pecahkan. Sehingga terjadilah kubu-kubu di kalangan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan menghakimi semua itu. Akan menghakimi semua itu. Dan pada saat persediaan itu terjadi, kita tidak tahu mana benar mana salah, maka kita minta dengan doa iftitah kita. Doa iftitah di awal kita sholat. Kalau kita bicara sholat wajib saja 5 kali kita minta ini. Kita bilang, ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idni. Berikan aku petunjuk dari apa mereka selisihkan dari kebenaran. Dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Karena engkau akan memberikan, hanya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang benar. Di hadis qudsi tadi tentang masalah sholat, Nabi SAW mengatakan Allah pun mengajarkan kepadaku doa. Ya. Allah SWT pada saat sudah mengajarkan Nabi Muhammad SAW segala sesuatu sehingga bisa tahu. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabi Muhammad SAW segala sesuatu sehingga tahu apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit. Itu hadis sahih. Ya. Sudah kita jelaskan tadi hadis itu. Ada potongan juga, lalu Allah mengajarkan kepadaku mengatakan, hai Muhammad, kalau kau sedang sholat bacalah. Allahumma rzuqni fi'lal khairat. Ya Allah mudahkanlah aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar. Wa hubbul masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, kalau engkau inginkan fitnah, permasalahan di antara mereka, perselisihan, maka wafatkanlah aku menuju ke sisimu tanpa terkena fitnah tersebut. Jadi memang kita minta tolong kepada Allah SWT. Ada perselisihan yang kita tidak bisa selesaikan dengan cara kita. Tapi Allah Azza wa Jalla bisa menyelesaikannya. Kemudian doa iftitah selanjutnya, ini doa iftitah juga termasuk yang mudah sekali ya, untuk dibaca, yaitu Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar, sebesar-besarnya, paling besar. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, 3 kali. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Kita juga 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar, Allah paling besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan sore hari. Ini juga potongan yang luar biasa gitu. Ya, dari doa-doa ini dibaca 3 kali. Doa iftitah. Kita mengatakan Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar. Ini teman-teman sudah pernah kita sebutkan di materi khusus di playlist YouTube itu ada insya Allah. Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Pernah Nabi SAW berikan perumpamaan kepada para sahabat di zaman beliau alaihi salatu wassalam tentang perumpamaan bumi ini dibandingkan langit di atas kepala kalian. Ada 7 lapis langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah sebutkan dalam surah Naba, sab'an shidada. 7 lapis langit yang sangat kokoh. Gitu kan. Bumi di bawahnya. Perumpamaan bumi kalian dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian. Seperti biji dibuang di padang pasir. Anda pernah lihat biji? Kecil. Buang di padang pasir, kelihatan nggak? Nggak akan kelihatan karena luasnya padang pasir tersebut. Makanya kita tidak pernah lihat ujungnya langit kan. Kemudian kata Nabi SAW, di atasnya langit pertama itu adalah langit kedua. Karena 7 lapis langit Allah ciptakan di atas kepala kita ini. Allah Azza wa Jalla di atas langit ke-7 itu. Langit kedua itu besarnya digabung antara langit pertama sama bumi dibandingkan langit kedua seperti cincin dibuang di padang pasir. Cincin dibuang di padang pasir atau biji dibuang di padang pasir. Langit ketiga, bumi, langit pertama sama kedua digabung 3-3-nya dibanding langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, ya. Langit ketiga, 2, 1 dan bumi 4 digabung seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit. Sama bumi 7-7-nya dibanding langit ke-7 seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu apa kata Nabi SAW dalam hadis? Pada saat aku atau saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia yang aku lalui kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau rukuk menebahkan sayapnya. Saking penuhnya. Dalam hadis lain, pantas saja langit mengeluarkan suara karena beban.
Tidak ada tempat 4 jari ukuran manusia di langit kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Lalu di atas langit itu Allah SWT menciptakan Sidratul Muntaha. Yang luasnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi seperti cincin buah di padang pasir. Di atasnya Allah ciptakan sebuah lautan. Yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma'. Singgasananya Allah di atas air, ya. Besarnya lautan tersebut digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, ya. 9-9-nya seperti cincin di padang pasir. Di atasnya ada arsy-nya Allah, singgasananya Allah, ya. Yang Allah katakan dalam banyak ayat, thumma stawa 'alal arsy, lalu Allah ya, berada atau bersemayam di atas arsy-nya. Maka besarnya arsy itu. Ada kursi, ya, yang sering kita bahasakan ayat kursi kita baca. Kursi ini dalam bahasa Arab adalah pijakan kaki raja di singgasana. Nah, di singgasana itu kalau rajanya mau naik, biasanya kan ada pijakan kakinya, itu namanya kursi. Kita tidak membahas bagaimana Allah Azza wa Jalla naik dan segala macam. Yang kita bahas adalah bagaimana luasnya kursi itu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya atau tempat pijakan kakinya Allah menutupi langit dan bumi. Jadi sangat luas, luar biasa. Ya. Allah Azza wa Jalla ada di atas singgasananya. Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Manusia tidak bisa lihat karena besarnya Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kepada makhluknya saja, matahari misalnya mata kita bisa rusak. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, waktu anda sedang mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apakah anda sempat melihat Tuhan anda? Apa kata Nabi SAW? Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya terang sekali. Bagaimana aku bisa melihatnya? Kita ulangi 3 kali. Allahu Akbar. Ditambah kabira. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah yang banyak. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah yang banyak. Dan kita kalau bersyukur ditambah nikmat, ya. Kita sudah jelaskan tadi tentang Allah Maha Besar. Sekarang syukurnya. Alhamdulillah adalah kata kunci kesehatan, kekuatan, keturunan, pasangan, semua kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian, semua dikasih. Kita bilang alhamdulillahi katsira, segala puji bagimu yang banyak ya Allah, sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Artinya Allah suci dari segala tuduhan-tuduhan. Seperti orang-orang mengatakan Allah punya anak. Orang Nasrani mengatakan itu. Orang Yahudi mengatakan Allah fakir. Dan mereka kaya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan ya, Allah itu fakir. Wa nahnu agniya, dan kami yang kaya. Kata orang-orang Yahudi. Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Ini semua perkataan kebohongan dan kedustaan yang tidak masuk akal. Kemudian ada lanjutannya tentunya, dan ini masih diriwayatkan Abu Daud jilid 1 halaman 203. Setelah itu kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan, kesombongan yang dibisikkan, syair kebatilan, dan kegilaan yang disebabkannya. Ini termasuk bentuk isti'adah, berlindung kepada Allah SWT dari syaitan yang sempurna sekali. Biasakan kita cuma baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kalau ini kita baca a'udzubillahi minasyaiton, ar-rajimnya kita ganti. Min nafkhihi. Ya Allah, aku berlindung daripada syaitan dari nafkhihi, bisikannya. Wa nafthihi, syair-syair kebatilan, bisikan-bisikan kebatilan. Wa hamzihi, dan juga kegilaan. Orang bisa berbuat hal yang di luar normal manusia kalau dia ikuti bisikan syaitan. Membunuh, merasa bangga dengan bunuh. Berzina, mencuri, merasa bangga dengan semua itu. Tidak merasa bersalah. Ini kegilaan namanya. Berbuat kesalahan lalu kemudian dianggap tidak ada masalah. Yang uniknya kadang-kadang manusia subhanallah lebih takut kepada atas saja di kantor daripada Allah Azza wa Jalla. Manusia depan mata. Dia tidak lupa. Dia takut sama yang punya
perusahaan yang kecil cuma 1000 meter, 2000 meter, 1 hektar tanah dia. Dan dia lupa dengan pencipta langit dan bumi, dia tidak takut pada Tuhan. Siapa yang berbuat teman-teman membuat Allah ridha, maka Allah buat semua makhluk ridha padanya. Siapa yang membuat Allah murka, maka Allah buat makhluk murka padanya. Kata kuncinya sederhana. Di sini kita minta berlindung dari syaitan, dan syaitan adalah golongan yang jahat dari jin. Jin seperti manusia, ada 3 golongan. Ada yang beriman, namanya jin mukmin. Allah ceritakan di dalam surah jin. Mereka tidak akan ganggu manusia, tidak interaksi sama manusia. Nabi SAW tidak pernah gunakan jasa jin. Belum bisa gunakan jasa pada saat perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khaybar untuk membunuh orang-orang kafir. Tapi Nabi SAW tidak gunakan jasa mereka. Karena itu memang tidak ada dalam syariat kita. Kita hidup dengan alam kita, mereka hidup dengan alam mereka. Nah, golongan yang kedua dan ketiga adalah fasik, muslim tapi banyak dosanya. Ya, seperti banyak di kalangan manusia juga itu. Dan yang ketiga adalah kafir, orang-orang kafir. Nah, di alam jin ini yang fasik dan kafir dikenal dengan istilah syaitan. Pengikut iblis, gitu kan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu mau menyesatkan kita. Dan kita minta berlindung dari 3 hal. Min nafkhihi, nafkh itu bisa tiupan ya. Nafkh, tiupan. Munfikha fis sur, dan ditiup sangkakala itu, ditiupkan. Syaitan suka tiupkan, buat mengantuk, buat malas, buat segala macam. Nafsihi adalah bisikan-bisikan bahasa yang menggoda. Wahamzihi, dan juga kegilaannya. Ya. Ini termasuk doa yang luar biasa dari iftitah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita masalah